Halo teman-teman semuanya, kita jumpa lagi di live-nya kandang burung aviari. Jadi hari ini kita coba jelaskan dengan detail ya teman-teman tentang kandang burung aviari. Karena masih banyak teman-teman yang salah persepsi ya ketika melihat sebuah video kandang burung aviari. Jadi nggak bosan-bosan ya kita coba jelaskan buat teman-teman semuanya, biar nanti teman-teman itu nggak salah persepsi atau nggak gagal ya. Jadi nggak gagal dalam mengatur aviari ataupun hobi teman-teman. Nah, jadi kita coba jelaskan buat teman-teman bagaimana membuat aviari yang aman dan juga nyaman gitu ya teman-teman. Aman dari predator dan tentunya nyaman untuk semua burung yang ada di aviari. Jadi bagaimana kita memberikan rasa aman dan rasa nyaman untuk burung-burung yang ada di kandang burung aviari itu seperti apa, dan nanti kita coba jelaskan buat teman-teman resikonya apa sih ketika punya kandang burung aviari, biar nanti teman-teman itu paham gitu ya. Karena banyak banget teman-teman yang masih salah persepsi, beranggapan, berasumsi ketika punya kandang burung aviari ini kita dapat penghasilan, kita dapat cuan karena burung-burungnya itu nanti banyak yang berkembang biak. Nah, itu yang harus diperhatikan sama teman-teman ya. Jadi jangan hanya teman-teman itu cuma melihat sebuah video kandang burung aviari, terus nanti teman-teman itu membuat aviari tanpa teman-teman itu tahu untung ruginya gitu ya. Jadi untung ruginya punya kandang burung aviari, biar teman-teman paham. Dan buat teman-teman yang belum follow, silahkan di follow dulu ya. Yang belum tap-tap layar, boleh silahkan di tap-tap layar. Nanti kita kupas tuntas tentang kandang burung aviari. Karena masih banyak teman-teman yang beranggapan, yang satu hobi dengan kita itu beranggapan ketika punya aviari itu nanti banyak burung-burung yang berkembang biak. Nah, kita mulai videonya dari penjelasannya dari kandang burung aviari ya. Jadi bagaimana membuat kandang burung aviari yang aman dan juga nyaman. Karena ketika kita membuat aviari secara tidak langsung, kita itu punya mendatangkan musuh ya. Mendatangkan musuh di kandang burung aviari itu predator ya teman-teman ya. Jadi ada kucing, ada tikus, dan juga ada ular. Nah, ini yang harus diantisipasi sama teman-teman, karena banyak banget teman-teman yang sudah punya aviari itu jadi gagal gitu ya. Karena stres, dibikin stres oleh predator. Jadi banyak banget nih teman-teman kalau kita ceritakan sama teman-teman di sini,
Banyak banget teman-teman yang punya aviari itu gagal ya teman-teman. Gagal hanya karena diserang predator atau hama tikus gitu ya. Nah ini banyak banget teman-teman. Ada yang teman kita yang punya kandang burung udah sampai 1 tahun, terus dia itu burung-burungnya udah banyak yang berkembang biak, tapi untuk menghilangkan predator ini susah teman-teman. Jadi sering banget burung-burungnya terganggu oleh tikus dan juga ular. Kalau kucing itu biasanya gampang ya teman-teman ya. Kalau predatornya kucing itu gampang teman-teman, karena kucing itu biasanya kalau nggak sama tuannya dia itu takut. Nah, kita ke kandang aviarinya ya teman-teman. Jadi bagaimana membuat kandang burung aviari yang aman dan juga nyaman. Tentunya untuk membuat aviari itu relatif ya teman-teman. Relatif, ada yang menggunakan ram kawat yang anti karat, ada yang menggunakan ram kawat yang warna hijau, ada yang menggunakan jaring karamba. Nah, di aviari kita termasuk yang menggunakan jaring karamba teman-teman. Jadi kita menggunakan untuk bagian atap jaring karamba seperti ini, dan untuk tulangan kita menggunakan baja ringan. Nah, apa plus minusnya ketika membuat kandang burung aviari menggunakan jaring karamba? Kalau untuk jaring karamba ini kuat teman-teman, jadi pertahanannya kuat, dia nggak bakalan karatan. Dan untuk jaring karamba ini terbuat bahannya dari senar yang untuk mancing. Jadi dia kuat berbagai cuaca, tahan berbagai cuaca, dan jaring karamba ini nggak mungkin karatan ya teman-teman ya. Jadi nggak mungkin karatan. Cuma minusnya satu teman-teman, kalau membuat aviari dengan jaring karamba itu minusnya cuma satu. Jadi dia nggak tahan kalau digigit tikus gitu ya. Jadi kalau tikus gigit jaring karamba kita itu pasti bolong. Beda dengan kalau kita menggunakan jaring karamba itu menggunakan ram kawat gitu ya. Jadi kalau kita, karena membuat aviari itu relatif sebenarnya teman-teman. Ada yang menggunakan dengan bahan-bahan yang kuat karena mereka punya cukup uang gitu ya. Dan kalau teman-teman mau bikin aviari, pesan saya itu berpikir 2 kali ya teman-teman. Pikirkan 2 kali, karena kalau boleh saya bilang, orang yang punya aviari itu orang yang bisa dikatakan itu lebih uang lebih gitu ya. Jadi punya uang lebih, kita nggak punya kebutuhan lain gitu ya. Nah, kembali ke jaring karamba. Nah, jaring karamba ini untuk tingkat kerapuhannya memang agak lama ya teman-teman ya. Dia bisa mencapai 5 atau 7 tahun baru rapuh. Nah, ketika membuat kandang burung aviari menggunakan jaring karamba itu memang sangat ini ya teman-teman ya. Jadi efisien. Pemasangannya mudah, tidak ribet, dan awet ya. Kita tidak perlu mengeluarkan uang banyak, karena jaring karamba ini dengan harga 200.000 itu sudah dapat 1 roll. 1 roll ini untuk jaring karamba itu dia 100 meter panjangnya. Nah, jadi kalau teman-teman mau bikin aviari itu nggak perlu ribet-ribet ya. Jadi seperti ini, seperti di atas. Nah, buat teman-teman yang belum follow, silakan di follow dulu ya. Yang belum
tap-tap layar boleh di tap-tap layar biar teman-teman itu bisa selalu dapat informasi tentang kandang burung aviari. Karena hari ini kita mau kupas tuntas dari pertama pembuatan dan juga sampai hari ini kita isi burung-burungnya. Nah, itu untuk bahan-bahan kandang burung aviari ya. Jadi bahan pembuat kandang burung aviari itu relatif banyak yang menggunakan bahan-bahan yang bagus, bahan-bahan yang kuat ya. Bahan-bahan yang memang dianggap oleh mereka itu tahan berbagai cuaca. Tapi kalau menggunakan jaring karamba, menggunakan ram kawat itu, tentunya mereka itu terbuat dari logam ya teman-teman. Jadi bahan yang terbuat dari logam tentunya pasti dia akan berkarat. Nah, jadi kalau teman-teman mau bikin kandang burung aviari sebaiknya dipikirkan kembali. Kalau mau bikin aviari nggak usah yang besar-besar ya teman-teman. Dengan skala kecil aja teman-teman udah, yang terpenting kita bisa menikmati. Dan buat teman-teman yang belum follow silahkan di follow, yang belum tap-tap layar boleh dibantu di tap-tap layar. Karena hari ini kita mau coba memberikan edukasi pada teman-teman yang hobi burung dan pengen membuat aviari. Karena punya aviari itu mimpi bagi semua teman-teman yang hobi burung. Jadi yang hobi burung itu bermimpi dan dia pengen punya kandang burung aviari seperti ini. Nah, jadi yang pertama itu ya teman-teman, untuk membuat aviari itu yang jelas untuk bahan bakunya itu harus dipersiapkan. Jadi nanti kalau teman-teman nyimak di video ini, nanti teman-teman tahu apa keuntungannya, apa kerugiannya. Jadi untung ruginya nanti teman-teman tahu ya. Dan yang jelas kalau teman-teman belum siap dengan keuangan, jangan pernah membuat kandang burung aviari. Itu poin yang pertama itu ya teman-teman ya. Nah, untuk bahan baku untuk membuat kandang burung aviari, yang pertama dipersiapkan ya teman-teman, yang jelas untuk lahan. Dan perlu diingat buat teman-teman, membuat kandang burung aviari itu nggak harus dengan skala besar itu ya. Jadi nggak harus besar. Kandang burung aviari dengan ukuran minimalis pun bisa ya teman-teman. Nah, ini kita bahas kandang burung aviari dari awal pembuatan ya. Nah, untuk bahan baku yang kita gunakan di sini itu menggunakan, untuk kerangka kita menggunakan baja ringan ya teman-teman. Jadi untuk kerangka di sini kita menggunakan baja ringan. Untuk baja ringan ini banyak merek dan juga ketebalan. Jadi tinggal teman-teman nanti mau yang tebal atau tipis, terserah teman-teman. Nah, setelah kita mempersiapkan kerangka dari kandang aviari ini, dan untuk aviari ini kita menggunakan penutup atasnya itu menggunakan jaring karamba ya teman-teman. Nah, bisa dilihat teman-teman di atas sana kita menggunakan jaring karamba. Kenapa kita menggunakan jaring karamba? Karena jaring karamba yang pertama itu tingkat kerapuhannya bisa sampai 5 atau 7 tahun. Nah, terus harganya murah, pemasangannya gampang. Itu aja sih ya teman-teman. Cuma kalau minus untuk jaring karamba ini, dia kalau digigit tikus ya. Jadi gigitan tikus masih tembus. Nah, jadi kalau teman-teman mau bikin aviari menggunakan jaring karamba, terus dia itu nempel di tempat tinggal, untuk bagian yang nempel di rumah itu teman-teman wajib double pakai ram kawat ya, untuk bagian
yang menempel di rumah seperti ini. Nah, di sebelah sini wajib menggunakan ram kawat, tetap menggunakan ram kawat gitu ya. Jaring karambanya yang kayak apa Om? Ada teman-teman, kalau mau lihat bisa dicek di profil kita. Di situ ada softcast. Nah, ada juga yang video yang kita sematkan ya, video yang disematkan. Nah, itu ada teman-teman jaring karambanya. Jadi silahkan dicek. Coba disepil jaringnya Om. Ya, nanti kita sepil jaringnya ya. Terinspirasi dari Irfan Hakim apa Mas? Sebenarnya enggak. Kita kebetulan dulu sering lihat di akun Aviari Indonesia itu ada Mas Bowo ya. Mas Bowo itu kalau setahu saya itu yang pertama membuat kandang burung aviari itu di Indonesia itu Mas Bowo. Nah, karena bahasa aviari itu muncul, bahasa aviari itu terkenal, itu dari Irfan Hakim, karena Irfan Hakim itu membuat kandang burung aviari yang besar. Nah, baru di situ kata aviari itu baru lebih dikenal lagi. Lokasi rumahnya Purbalingga mana? Kita ada di Purbalingga, Kecamatan Kemangkon. Oh Mas Bowo, iya, DBD Channel itu. Kita dulu di tahun 2016-17 kalau nggak salah kita udah punya aviari, cuma ukuran 5x7. Nah, untuk bahan baku yang kita gunakan di sini, kita kerangkanya menggunakan baja ringan dengan ketebalan 0,7. Nah, untuk bagian atap kita menggunakan jaring karamba. Kenapa kita menggunakan jaring karamba? Ya, yang pertama harganya murah, cara pemasangannya gampang, dan nggak ribet. Terus tingkat untuk kerapuhan dari jaring karamba ini, dia itu bisa tahan sampai 5-7 tahun. Nah, dan untuk lubang jaring karamba ini, dia itu tingkat lubangnya itu sangat-sangat amat aman gitu ya untuk burung. Nah, makanya kita memutuskan untuk menggunakan jaring karamba. Nah, setelah kita bahas jaring karamba sampai dengan tulangan untuk kandang burung aviari ini, yang kedua pohon gitu ya, pohon yang mau ditanam di kandang burung aviari. Jadi teman-teman harus perhatikan baik-baik. Jadi pohon yang ada di kandang burung aviari itu juga harus atur gitu ya teman-teman, jangan memilih pohon yang salah. Nah, pohon yang pertama mau kita sepil di kandang burung aviari yang lebih bermanfaat itu, dan yang sangat bermanfaat di kandang aviari ini kita sepil, ada pohon kemuning teman-teman. Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, ini pohonnya. Ini pohon kemuning, ketika dia berbuah itu seperti ini teman-teman. Nah, jadi satu tangkai ini untuk pohon kemuning, dia itu buahnya banyak, dan buah dari pohon kemuning ini sangat cocok untuk burung-burung yang ada di aviari. Nah, buat teman-teman yang belum follow, silahkan di follow dulu ya, biar nanti dapat informasi terus dari kandang burung aviari. Nah, lanjut ke pohon ya teman-teman, karena untuk bahan baku aviari kita udah bahas, dan ini kita ke pohon. Jadi teman-teman kalau mau bikin aviari itu harus memilih pohon yang bermanfaat. Salah satunya ini ya teman-teman, bisa teman-teman lihat di sini. Kalau satu tangkai seperti ini, dia itu buahnya banyak banget. Nah,
buah ini sangat disukai sama burung-burung yang ada di aviari. Nah, untuk pohon ini ya teman-teman, yang pertama kita kasih tahu pohonnya seperti ini. Nah, yang kedua ada pohon mangga nih. Bisa teman-teman lihat ya, untuk pohon mangga ini sangat disukai sama burung. Baik untuk dia berteduh di saat hujan atau panas seperti ini ya. Jadi bisa dilihat teman-teman. Nah, ini pohon mangga. Pohon mangga ini berdaun lebar teman-teman. Jadi burung-burung itu sangat suka ketika berteduh di sini. Nah, selain rantingnya banyak, nah seperti ini. Untuk bagian ujung pohon ini dia bisa buat berlindung, berteduh baik siang baik maupun malam. Nah, jadi makanya teman-teman pantengin terus live-nya. Jadi hari ini kita kupas tuntas untuk pembuatan kandang burung aviari. Nah, ini udah mulai tahap ke pohon ya teman-teman. Jadi pohon yang bermanfaat gitu ya. Nah, yang tadi ada pohon kemuning, terus yang kedua ada pohon mangga. Nah, ini untuk pohon yang paling penting di kandang burung aviari. Terus yang ketiga ini ada pohon ini ya teman-teman, kelengkeng. Pohon kelengkeng itu bisa ditanam dan bisa juga tidak. Nah, terus di sini kita ada pohon pisang teman-teman. Nah, pohon pisang yang udah berbuah gitu aja ya. Nah, ini kita menuju ke pohon pisang. Nah, ini pohon pisang ya teman-teman. Jadi selain buahnya bermanfaat untuk kita, pohon pisang ini juga bermanfaat untuk burung-burung ketika nanti pisangnya dia itu nanti mateng. Dan pohon pisang ini manfaatnya juga banyak selain buahnya. Untuk tangkai-tangkainya seperti ini, dia itu bisa buat sarang burung teman-teman, sarang burung alami. Nah, kayak seperti ini. Nah, ini sarang burung. Ini yang dirajut oleh burung manyar nih. Ini ya teman-teman pohon pisang. Nah, untuk pohon-pohon lainnya mungkin bisa menyusul ya teman-teman. Yang terpenting teman-teman itu pilih pohon yang daunnya lebar ya. Jadi intinya tanam tanaman pohon yang berdaun lebar, terus pohon yang lebih bermanfaat kayak buah pepaya gitu ya. Nah, itu untuk memberikan ekosistem di kandang burung aviari. Nah, ini kita ada salah satu contoh pohon yang nggak bermanfaat ini, ada pohon beringin nih teman-teman. Karena pohon beringin kenapa kita bilang tidak bermanfaat ya? Karena dari tangkai pohon beringin ini dia itu tumbuh daun. Jadi daunnya ini seperti ini teman-teman tuh. Jadi kalau kemungkinan besar kalau untuk burung dia itu mau menyelinap di bagian sini itu susah. Nah, jadi seperti ini tuh. Jadi pohon beringin ini dia tumbuh daunnya itu di batang-batang pohonnya. Jadi untuk burung itu kesulitan. Nah, setelah pohon-pohon sebenarnya kalau teman-teman mau membuat aviari ini secara permanen itu harus ada kolam gitu ya. Nah, harus ada kolam. Jadi kolam itu harus dibuat karena di aviari itu membutuhkan air, sumber air itu harus ada. Nah, itu yang harus diperhatikan sama teman-teman. Setelah kita jelaskan dari bahan baku pembuat aviari untuk bagian penutup atas dan kerangka, kita lanjut ke pohon-pohonnya, dan pohon-pohonnya kita udah jelaskan ya buat teman-teman. Kita lanjut ke ini ya,
sumber air. Sebenarnya sumber air itu harus ada, tapi karena di sini kita bikin aviari ini belum bisa dikatakan permanen. Jadi untuk air kita masih menggunakan bokor seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi masih menggunakan bokor. Nah, karena aviari ini kita belum permanen. Nah, ini untuk air ya, untuk sumber air. Nah, untuk sumber makanan gitu ya teman-teman. Nah, ini ada tempat makan. Kita deket ke tempat makan. Tempat makan itu sederhana teman-teman, jadi nggak begitu mewah. Nah, nih di pohon mangga itu suka banget burung-burungnya. Nah, ini untuk tempat makan ya teman-teman. Jadi tempat makan ini sengaja kita bikin ada 3 sub, 1, 2, 3. Nah, tempat makan ini juga sangat mempengaruhi burung-burung yang ada di aviari. Jadi kalau teman-teman mungkin di aviari itu banyak semut ya, ini bisa dicontoh seperti ini. Ini tempat makan yang anti semut, jadi semut nggak bakalan naik ke sini. Dan semut itu nggak boleh dibuang ya dari aviari, karena semut itu juga termasuk makanan yang bermanfaat untuk burung, proteinnya tinggi. Nah, ini tempat makan ya teman-teman. Dan kita ke makanannya ya teman-teman. Jadi tempat makannya udah seperti ini. Jadi kalau ini untuk buah ya, bagian bawah untuk buah, ini fur dan ini fur. Dan untuk makanan burung di aviari itu kita menggunakan satu jenis fur. Jadi jangan dicampur-campur ya teman-teman. Untuk makanan usahakan semua jenis burung yang ada di aviari ini teman-teman itu mengarahkan untuk makan satu jenis fur. Nah, ini kita menggunakan fur ayam atau fur babi. Nah, jadi seperti ini untuk mempermudah kita mengarahkan mereka untuk makan satu jenis fur. Nah, jadi kita nanti nggak repot teman-teman ketika kita kasih makan burung-burung di sini. Kalau makanan di sini cuma satu jenis kan enak teman-teman tuh. Ini furnya fur ayam atau fur babi juga boleh teman-teman, tergantung teman-teman mau pilih yang mana. Kalau fur ayam itu yang 511, kalau fur babi itu yang paling rendah kalorinya ya, yang paling rendah itu harganya cuma 10.000 1 kilo. Nah, kita udah sampai tahap ke makanan gitu ya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa contoh aviari itu di sini. Jadi jangan teman-teman, kalau untuk masalah makan itu jangan sampai teman-teman beli furnya itu yang macam-macam. Karena fur burung itu sekarang kan banyak banget. Ada yang ini, ada yang itu ya. Jadi teman-teman usahakan untuk makan fur satu jenis aja gitu ya. Dan ketika burung sudah masuk ke aviari itu, sebelum masuk teman-teman juga harus membuat kandang burung karantina. Nah, kandang burung karantina itu seperti apa nanti kita jelaskan lebih detail lagi. Nah, jadi sebelum masuk ke aviari teman-teman harus karantina burung-burung yang baru biar mereka itu doyan makan fur, tahu tempat makan fur. Nah, itu teman-teman bisa lihat, ini burung murai batu, dia makan fur ayam atau fur babi. Bisa lihat sendiri ya teman-teman ya, ini burung murai batu loh. Nah, bagaimana caranya kita mengarahkan burung-burung di aviari itu untuk makan satu jenis fur? Nah, ini nanti ada penjelasannya ya teman-teman. Nah, itu tadi teman-teman udah lihat burung murai batu yang makan fur ayam atau fur babi. Nah, ini juga ini murai batu pejantan teman-teman. Jadi biar teman-teman itu paham ya. Nah, ini ada
eh, jalak Bali. Nah, jalak Bali ini juga suka banget nangkring di pohon mangga, teman-teman. Makanya jangan terlewatkan kalau bikin aviari itu, teman-teman tanam pohon mangga. Selain buahnya manfaat untuk kita, untuk burung-burungnya itu suka banget. Nah, ini untuk makanannya ya, teman-teman. Jadi semua burung sekarang yang di aviari kita itu udah mau makan fur ayam atau fur babi. Nah, buat teman-teman yang belum follow, silahkan di follow dulu. Yang belum tap-tap layar boleh dibantu di tap-tap layar. Dan buat teman-teman yang mau tanya-tanya, boleh silahkan di kolom komentar ya, teman-teman ya. Jadi kalau yang mau tanya-tanya, silahkan di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang belum follow, silahkan di follow biar teman-teman itu bisa selalu belajar di kandang aviari ini. Karena setiap kita live itu setiap hari ya, teman-teman, pagi sama sore. Dan ketika kita live, kita selalu menjelaskan dengan detail bagaimana membuat kandang burung aviari. Nah, setelah kita menjelaskan tentang makanan di aviari ini, kita coba jelaskan lagi. Mungkin ada pertanyaan teman-teman yang kenapa semua burung itu suka sekarang bisa makan satu jenis fur. Nah, ini penjelasannya kita agak geser. Nah, ini untuk pohon kemuning seperti ini, teman-teman nih. Jadi satu tangkai pohon kemuning itu bisa berbuahnya banyak banget, dan ini bisa buat makan burung-burung di sini setiap hari, teman-teman. Nih. Ini padahal satu tangkai loh, teman-teman. Ini nanti buahnya itu agak besar nih. Buahnya dia nanti kalau matang warnanya merah. Nah, ini disukai banget sama burung-burung yang ada di aviari. Ini satu tangkai loh ya, teman-teman. Coba kalau seperti ini tuh. Nah, ini satu tangkai buahnya banyak banget. Nah, ini burungnya suka banget nangkring di pohon mangga tuh. Nah, setelah kita kasih makan, kita tahu kasih makan burung-burungnya, kita coba ke penjelasannya ke ini ya. Nah, ini ya, teman-teman. Jadi awal mulanya burung-burung di aviari itu biar burungnya itu nggak bertengkar, nggak berantem, dan mau makan fur. Nah, ini kita ada kandang burung juga. Ini khusus untuk karantina ya, teman-teman. Jadi teman-teman baik besar maupun kecil, teman-teman kalau punya kandang burung aviari harus ada tempat untuk karantina burung baru. Nah, tujuannya kita membuat karantina ini yang pertama untuk memberikan rasa nyaman bagi burung-burung yang baru. Jadi biar dia itu hafal dengan suasana kandang burung aviari ini. Dan di sini burung yang kita karantina itu wajib makan fur babi atau fur ayam. Nah, jadi mau doyan mau nggak doyan itu nanti di sini di tempat karantina. Nah, jadi kalau teman-teman mau bikin aviari itu wajib ada karantina. Nah, ini kita pintu masuknya di sini, teman-teman. Nah, ini pintu masuknya. Nah, seperti itu. Kalau teman-teman nggak mau karantina dengan susah payah, teman-teman bisa seperti ini. Ini metodenya seperti ini. Jadi dengan kandang kotak kecil kita gantungin di aviari. Nah, nanti dia akan beradaptasi sendiri. Nah, kalau kita di kandang karantina seperti ini, teman-teman. Nah, ini penampakan keseluruhan dari
aviari kita ya teman-teman ya. Jadi kalau nanti teman-teman mau membuat aviari, silahkan di follow hostnya ya, biar teman-teman itu bisa selalu dapat informasi, bisa belajar di sini tentang kandang burung aviari. Karena masih banyak teman-teman yang salah persepsi, beranggapan ketika punya aviari itu nanti burung-burungnya itu bisa berkembang biak dengan cepat. Kasih cendet om biar seru ya, biar mati semua burungnya ya. Nah, setelah kita jelaskan untuk bagian atas atau bagian penutup aviari, kita sudah jelaskan pohon-pohonnya dan sampai dengan sumber air, sampai dengan sumber makanan, dan untuk karantina. Nah, setelah itu kita lanjut ke burung ya teman-teman ya. Jadi burung juga teman-teman harus diperhatikan nih teman-teman. Burung apa yang cocok atau yang boleh masuk di kandang aviari. Karena ada beberapa jenis burung yang susah dimasukkan di aviari, susah disatukan. Walaupun bisa, walaupun boleh, tapi biasanya itu lebih susah. Nah, setelah itu teman-teman harus tahu burung apa yang tidak boleh masuk di kandang burung aviari. Semoga burungnya sehat, lancar, berkah om. Siap, terima kasih buat teman-teman semuanya. Jangan lupa buat teman-teman yang mau belajar tentang kandang burung aviari, jangan lupa di follow hostnya, dibantu di tap-tap layar biar kita sama-sama belajar dan kita sharing di sini. Nah, setelah semuanya udah kita sedikit jelaskan, cuma masih banyak teman-teman ya, masih banyak yang harus kita jelaskan. Nah, kita ke burungnya ya teman-teman, kita ke burungnya. Jadi burung apa yang cocok untuk aviari dan burung apa yang tidak boleh masuk di aviari. Jadi memang ada beberapa jenis burung yang susah ya, susah disatukan gitu ya. Jadi susah disatukan, dan antara lain yang susah disatukan di aviari itu ada kacer, sama murai batu, sama teledekan. Nah, dari 3 jenis burung ini susah ya teman-teman, susah untuk bersahabat di aviari. Nah, teman-teman mungkin ini yang baru buat Om Surya, ini mungkin baru bergabung di live-nya kandang burung aviari. Jadi buat teman-teman yang belum follow, silahkan di follow dulu ya. Yang belum tap-tap layar boleh silahkan dibantu di tap-tap layar. Untuk atap kita menggunakan jaring karamba teman-teman. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini kita menggunakan jaring karamba. Nah, untuk jenis burung yang susah disatukan di aviari antara lain itu ya teman-teman, burung teledekan, burung murai batu, dan burung kacer. Nah, itu yang kategori susah. Jadi kalau teman-teman punya aviari dan kalau isinya udah ada murai, jangan dikasih teledekan. Kalau sudah ada teledekan, jangan dikasih murai sama kacer. Dan kalau sudah ada kacer, jangan dikasih teledekan sama murai. Nah, itu terbalik semuanya seperti itu ya teman-teman. Jadi jenis burung ini susah banget disatukan, mereka pasti berantem terus teman-teman. Makanya harap diperhatikan ya teman-teman. Nah, itu burung yang susah disatukan. Ada beberapa macam burung lagi. Dan burung apa yang tidak boleh masuk di kandang aviari? Tentunya burung predator ya, burung pemakan dan juga burung kanibal. Nah, salah satunya ada burung cendet,
ada burung sirgunting. Nah, itu salah satu jenis burung yang tidak boleh masuk di aviari. Biar nanti teman-teman lebih paham, lebih tahu. Jadi teman-teman harus harus tahu. Belajar itu nggak harus pinter, teman-teman. Belajar itu yang terpenting tahu tentang kandang burung aviari, ya. Nah, setelah burung-burungnya kita bisa memilih burung apa yang cocok untuk aviari dan burung apa yang tidak boleh masuk di aviari. Nanti teman-teman punya rasa nyaman, ya. Jadi rasa kenyamanan itu di kandang aviari itu seperti ini. Burung-burungnya akur, tidak saling berantem. Nah, itu yang harus diantisipasi sama teman-teman semuanya. Dan kalau ada teman-teman yang mau tanya-tanya, boleh silahkan di kolom komentar, ya. Jadi burung yang mungkin cocok di aviari dan yang tidak boleh masuk di aviari, jadi nanti teman-teman itu tahu, ya. Kalau teman-teman nggak tahu, nggak mau belajar, nanti justru teman-teman itu akan rugi, ya, mendapat sebuah kerugian yang nanti teman-teman karena nggak tahu burung apa yang boleh masuk dan burung apa yang tidak boleh masuk. Nah, jadi seperti itu. Dan juga untuk pohon-pohonnya, teman-teman juga harus menanam pohon-pohon yang lebih bermanfaat lagi. Jadi kalau pohon yang nggak bermanfaat, nggak usah ditanam di aviari, teman-teman. Karena buat apa? Jadi poinnya seperti itu, ya, teman-teman. Kalau mau lebih detail lagi, silahkan teman-teman boleh follow hostnya, ya. Yang belum follow silahkan di follow. Yang belum tap-tap layar, boleh silahkan di tap-tap layar. Jadi teman-teman itu bisa belajar maksimal di sini tentang kandang burung aviari. Kalau nanti teman-teman udah tahu, jadi tinggal teman-teman itu tinggal bikin, ya. Jadi kalau nanti teman-teman udah tahu tentang burung apa yang cocok dan burung apa yang tidak boleh, itu nanti teman-teman jadi paham. Dan lanjut ke makanan burungnya, ya, teman-teman. Jadi teman-teman juga harus perhatikan. Nah, ini kita intip ada ayam hutan, teman-teman. Nah, ini namanya ayam hutan. Bisa dilihat untuk mukanya, teman-teman. Jadi muka dari ayam hutan ini mereka bisa berubah, ya. Kadang-kadang dia agak kepucat-pucatan, dan ini lagi bagus banget nih. Ini lagi bagus banget, warnanya merah banget. Nah, ini ayam hutan, ya, teman-teman, ya. Nah, ini ada murai batu. Nah, ini yang jantan, teman-teman. Kalau kita nggak punya aviari, kita nggak bakalan bisa sedekat ini dengan burung, ya, teman-teman. Jadi syarat untuk kita dekat dengan burung, ya, kita punya kandang burung aviari. Ayam ketawanya nggak ada, kita adanya ayam hutan. Kita adanya ayam hutan, guys. Nah, ini burung cucak hijau.
Nah, ini untuk murai batu yang jantan, itu yang betina. Jadi kalau kita kasih makan seperti ini, mereka itu nggak berantem ya teman-teman, karena mereka udah kita karantina, kita satukan ya, biar mereka itu nggak berantem. Berapa tinggi dan lebar panjang pas buat aviari? Kalau aviari itu nggak harus yang lebar gitu ya teman-teman. Jadi aviari itu sebenarnya nggak dilihat dari berapa luasnya, tapi bagaimana kita mau belajar dan kita bisa memberikan yang terbaik untuk isinya. Jadi 2 x 3 pun nggak masalah teman-teman, karena semakin besar kandang burung aviari tentunya akan semakin besar biayanya gitu ya teman-teman ya. Jadi minimalis juga nggak masalah teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat seperti ini kan enak tuh, burung-burungnya nggak ada yang berantem nih, walaupun dia bersebelahan seperti ini ya, antara murai batu dan cucak hijau. Nah, ini cucak hijau itu jalak Bali, dan ini ada puyuh hutan. Belum, di sini ada cucak jenggot, sini ada murai batu, sana ada cucak jenggot, tapi mereka nggak berantem teman-teman. Mereka nggak berantem. Mereka tetap akur gitu ya, karena kita selalu memilih burung-burung apa yang cocok dan burung apa yang tidak boleh masuk di aviari. Nah, ini ada cucak hijau juga tuh. Walaupun mereka hidup bersamaan, hidup berdampingan, mereka nggak mungkin berantem gitu ya. Sana ada jalak Bali. Jadi bisa dilihat ya buat teman-teman semuanya. Makanya belajar itu perlu banget. Belajar itu perlu banget, dan nah tuh bisa dilihat teman-teman tuh. Jadi belajar itu biar kita tahu burung apa yang cocok untuk kita taruh di aviari dan burung apa yang tidak boleh masuk di aviari. Nah, itu yang harus diperhatikan ketika teman-teman punya kandang burung aviari. Dan sudah teman-teman udah kita jelaskan ya, tinggal teman-teman itu mau mengikuti atau enggak ya. Kalau dimasukin kacer gimana Om? Kalau kacer kita nggak rekomendasi ya, karena di aviari ini kita udah ada murai batu seperti ini. Nah, ini murai batu itu dia nggak mau bersatu sama burung kacer gitu ya. Nah, ini ada cucak hijau, coba. Nah, kedekatan cucak hijau sama burung murai batu tuh. Walaupun mereka berdekatan, mereka nggak mungkin berantem. Tuh. Kalau berantem pun seperti itu, hanya rebut makanan. Dia pun murai sama murai. Jadi murai jantan sama murai betina. Nah, di sini ada puyuh hutan tuh. Puyuh hutan pun dia hidupnya bareng-bareng tuh. Walaupun berdekatan seperti itu, puyuhnya nggak nakal, terus murai batunya juga nggak nakal. Kacer ada, kita ada, cuma kacernya kita pisah teman-teman. Jadi kita nggak masukkan di aviari, kacernya ada di belakang kita. Nah,
bisa dilihat nih, ini burung rengganis dan itu murai batu. Mereka walaupun berdekatan seperti ini, mereka nggak nakal teman-teman, nggak saling berantem gitu ya. Nah, di sana ada cucak hijau, terus di sana ada jalak Bali gitu ya. Berarti murai batu sama kacer burung fighter ya Om. Iya, makanya dari awal tadi kita bilang sama teman-teman, burung yang susah disatukan. Jadi bukan nggak boleh, tapi memang susah gitu. Susah disatukan di aviari itu antara kacer, murai batu dengan teledekan. Kalaupun di sini berantem itu antara murai sama murai, bukan sama burung lain tuh. Tuh kan, murai jantan sama murai betina, karena murai jantan ini udah birahi, yang betinanya itu belum. Nah tuh kan, dia yang ngejar itu justru murai jantan ya, murai sama murai. Kalau burung cendet itu kan burung kanibal ya, burung pemakan ini daging juga. Karena kalau dilihat di alam dia kan suka ngumpulin hewan-hewan lain untuk dimakan. Nah itu nggak boleh teman-teman. Kalau teman-teman hobi dengan burung cendet ya boleh sih, tapi dengan catatan dipisah gitu ya. Jangan disatukan di aviari. Nah ini di belakang kita ada burung kacer satu pasang, kita juga pisah. Kita bikinkan kandang sendiri tuh. Ini burung kacer. Kita nggak lepas di aviari. Ini burung kacer tuh. Nah, jadi seperti itu. Kalau teman-teman hobi burung cendet ya boleh, nggak masalah, tapi jangan disatukan di aviari karena burung cendet ini burung kanibal. Nanti burung-burung lain itu habis dimakan. Jadi kalau yang di aviari kita ada murai batu, cucak hijau, cucak jenggot, jalak Bali ya, ada burung manyar. Nah itu udah burung-burung yang udah setelan di aviari. Mereka itu nggak saling serang gitu ya. Jadi walaupun mereka berdekatan, mereka nggak mungkin saling serang. Apalagi kalau burung-burung aviari yang ukuran kecil gitu, dengan skala kecil, teman-teman harus perhatikan benar-benar. Harus bisa menaruh burung-burung yang lebih baik lagi ya, jangan saling berantem. Karena ini di kita kan luas kandang aviarinya itu ada di 8 kali 20, jadi cukup lumayan. Terima kasih buat teman-teman yang udah tap-tap layar, dan buat teman-teman yang belum follow silahkan di follow. Yang belum tap-tap layar boleh di tap-tap layar, yang belum share live-nya boleh di share live-nya, biar kita sama-sama belajar tentang kandang burung aviari. Karena banyak banget teman-teman yang masih salah persepsi tentang kandang burung aviari gitu ya. Nah ini kita ada ayam hutan juga teman-teman. Di sini kita punya ayam hutan satu pasang teman-teman. Jadi ayam hutan ini ayam hutan hijau ya. Ini ayam hutan hijau asli dari Jawa Tengah atau asli dari lereng Gunung Slamet. Nah, tadi kalau yang lihat tadi itu mukanya merah ya. Nah, ini dia udah mulai pucat tuh. Jadi ayam hutan ini bisa berubah warnanya gitu ya untuk muka. Nah, kalau untuk memberikan mengubah warnanya gampang teman-teman. Kita tingkatkan emosinya. Kita tingkatkan emosinya untuk ayam hutan ini. Kalau dia emosinya tinggi,
nanti dia mukanya memerah. Nah, tuh kan teman-teman udah lihat, dia langsung mukanya langsung berubah. Tuh. Tadi agak pucat ya, sekarang udah merah banget tuh. Jadi gampang teman-teman. Jadi kita tinggal tingkatkan kemarahan ya, dari ayam hutan ini. Tuh, dia udah merah tuh kan. Tadi pucat kan ya. Nah, jadi gampang teman-teman. Kalau tingkat kemarahan dari ayam hutan ini, dia langsung mukanya langsung berubah dan warna cengernya berubah, ada ungu-ungunya gitu ya. Terus untuk cenger bawahnya juga. Nah, ini dia udah mulai merahnya udah mulai memudar tuh. Samyong ada? Belum. Kita belum ada samyong. Berapa jenis burung di aviari ini? Kita agak lumayan sih ya, lumayan udah banyak. Terus kita juga udah kurang-kurangin. Nah, ini juga penting buat teman-teman karena ada pertanyaan seperti ini, jadi kita jawab ya. Dan kandang burung aviari itu lebih bagus jangan terlalu banyak jenisnya teman-teman. Jangan terlalu banyak jenisnya, tapi banyakin jumlahnya nggak masalah. Jadi teman-teman pilih burung-burung yang poligami, jangan yang monogami. Kalau yang monogami itu cenderung dia itu lebih nakal lagi. Nah, ini lihat teman-teman, untuk bagian muka ayam hutan ini dia udah agak pucat ya, karena tingkat kemarahannya itu udah memudar. Nah tuh, jadi kita merahkan lagi mukanya itu gampang ya teman-teman. Jadi kalau mau lihat rubah warnanya itu gampang. Nah, ini ayam hutan teman-teman. Tuh, kita rubah warna mukanya gampang teman-teman. Jadi tinggal kita tingkatkan kemarahan untuk ayam hutan ini, dia nanti mukanya langsung merah. Coba kita buktikan ya teman-teman. Karena ini termasuk ayam hutan yang jinak dan galak teman-teman. Ini jinak dan galak. Ayam hutan semakin jinak itu semakin mahal. Tuh. Nah, dia udah merah mukanya tuh kan, ya. Udah merah ya mukanya ya tuh. Jadi semakin ayam hutan ini semakin marah, mukanya akan semakin merah. Jadi gampang banget kalau mau merubah warna dari ayam hutan ini. Nah, tuh, dia udah merah mukanya. Nah, ini ayam hutan asli dari Jawa Tengah, dan ini asli ayam hutan lereng Gunung Slamet seperti ini. Nah, di sana kita coba lihat ada untuk sarang. Oh, dia itu nakal banget teman-teman. Kira-kira ada enggak? Kita coba di sana ada telurnya enggak? Oh, belum ada teman-teman. Nah, ini tingkat kemarahannya udah full ini ya teman-teman. Dia udah merah banget mukanya, kasihan. Nah, di sebelah sini ada burung kacer. Nah, kacer ini sengaja kita nggak keluarkan di aviari karena burung kacer sebenarnya nggak boleh masuk di aviari ya. Karena di aviari kita udah ada burung murai batu.
Nah, ini untuk yang jantan. Nah, untuk lihat luas kandang burung aviari seperti ini ya teman-teman. Jadi kita punya kandang aviari itu lebarnya di 8 meter, panjangnya di 20. Nah, cuma teman-teman, kandang burung aviari itu nggak harus lebar, nggak harus luas ya teman-teman. Jadi jangan terlalu ini ya, wah karena kita nggak punya lahan yang luas. Nah, jangan terlalu seperti itu. Kandang burung aviari nggak harus luas kok teman-teman. Jadi seberapapun kandang burung aviari, yang terpenting kita bisa menyalurkan hobi ya teman-teman, menyalurkan hobi, dan jangan berharap lebih untuk kandang burung aviari. Nah, ini kita coba sedikit agak ke sini. Nah, ini pintu masuk teman-teman. Ini pintu masuk di aviari kita. Dan di sini ada ruangan. Nah, yang kita sengaja kasih kaca karena ruangan kaca ini untuk memantau burung-burung tanpa kita harus mengganggu mereka. Jadi kita sediakan ada kursi di sana. Nah, ini buat memantau kita setiap hari tanpa kita mengganggu aktivitas burung. Kayak misalkan kita memantau pagi hari. Nah, pagi hari ini kan burung-burung ini lagi senang-senangnya beraktivitas karena habis bangun tidur. Jadi kita membuat ruangan kaca ini untuk memantau burung-burung tanpa kita itu mengganggu mereka. Nah, ini yang kemarin mau lihat sarang burung ini ya, burung puyuh hutan atau puyuh gonggong. Ini sarangnya di sini teman-teman. Nah, ini sarangnya ya teman-teman. Kita kasih sedikit ini pertahanan seperti ini ya. Nah, ini sarangnya. Ini sarang puyuh hutan. Jadi ini teman-teman udah banyak banget yang inden puyuh hutannya. Kalau misalkan nanti menetas, teman-teman banyak banget yang minta gitu ya. Dan ini memang sengaja kalau untuk puyuh hutan ini kan dia itu nanti banyak ininya teman-teman, telurnya banyak. Jadi nanti kita bagi-bagi ke teman-teman gitu ya. Untuk anakan puyuh hutan ini nanti kita bagi-bagi ke teman-teman yang mau mengadopsi. Nah, untuk puyuh hutan sendiri teman-teman udah lihat ya burungnya ya. Burung puyuh hutan ini udah teman-teman udah lihat. Nah, ini penampakannya teman-teman. Jadi kenapa di sini juga kita belum kasih kayak kolam ya, sumber airnya, karena aviari ini belum fix. Jadi ini kita belum permanen ya teman-teman, masih suatu saat atau suatu hari nanti ini aviarinya kita mau bongkar dan kita pindah ke ujung sana. Jadi ini hanya aviari untuk sementara aja teman-teman. Dan buat teman-teman yang belum follow hostnya, boleh silahkan di follow hostnya. Yang belum tap-tap layar boleh dibantu ya di tap-tap layar, biar kita sama-sama belajar tentang kandang burung aviari. Dan biar teman-teman nanti yang mau bikin aviari itu biar teman-teman minimal tahu tentang kandang burung aviari. Wow, terima kasih yang udah kasih mawar. Terima kasih buat Charles ya. Thank you. Berkah selalu buat teman-teman yang kasih mawarnya ya. Dan nanti buat teman-teman yang belum berteman dengan Charles, boleh silakan ya. Nah, ini buat teman-teman yang belum follow hostnya, boleh silakan di follow hostnya dulu.
buat teman-teman yang belum tap layar boleh dibantu di tap layar, dan kita bareng-bareng belajar tentang kandang burung aviari. Jadi nanti teman-teman tahu untung ruginya ketika kita punya kandang burung aviari. Jadi kalau teman-teman yang saat ini masih hanya melihat di sebuah video, teman-teman itu nanti berasumsi bahwa ketika punya kandang burung aviari itu nanti justru untung ya. Dan di sini kalau kita boleh jelaskan, ketika kita punya kandang burung aviari justru yang ada itu pengeluaran ya teman-teman. Jadi nggak ada pemasukan, nggak ada keuntungan gitu ya. Kalau bicara keuntungan itu keuntungan dari mana? Kalaupun ada burung yang berkembang biak di sini itu bonus ya teman-teman. Kalau misalkan ada yang berkembang biak di sini justru nggak sebanding dengan pengeluaran kita setiap hari. Makanya buat teman-teman yang mau bikin aviari itu sebaiknya dipikirkan kembali ya. Kalau untuk skala kecil nggak masalah teman-teman. Untuk ukuran aviari dengan skala kecil nggak masalah. Misalkan 2x3 atau 3x5 nggak masalah ya teman-teman. Tapi kandang burung aviari itu nggak harus besar teman-teman. Jadi seberapapun kita mau bikin kandang burung aviari, yang terpenting kita bisa menikmati hobi kita gitu ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan teman-teman, karena banyak teman-teman yang masih salah persepsi ya, beranggapan ketika kita punya aviari itu kita dapat penghasilan. Nah, jadi seperti itu. Jadi penghasilan itu dari mana itu kita nggak bisa ini ya teman-teman. Jadi makanya buat teman-teman yang belum follow hostnya silahkan dibantu di follow hostnya. Yang belum tap layar boleh di atasnya itu ram up aja om. Ini kita kebetulan menggunakan jaring karamba ya teman-teman. Untuk bagian atas kita menggunakan jaring karamba. Kenapa kita menggunakan jaring karamba? Karena di samping efisien, mudah, murah itu ya. Karena untuk membuat kandang burung aviari itu relatif ya untuk bagian atapnya. Jadi ada yang menggunakan ram yang anti karat yang harganya mahal, dan ada yang menggunakan yang bahan-bahan yang sedang. Nah, di situ tinggal teman-teman mau bikinnya seperti apa. Kalau teman-teman banyak uang ya bolehlah dengan komponen yang atau bahan-bahan yang bagus. Nah, kalau di kita ini kenapa kita cuma menggunakan jaring karamba? Karena kita memilih jaring karamba itu karena tingkat kerapuhannya itu, untuk jaring karamba sendiri dia itu bisa bertahan 5 sampai dengan 7 tahun ya teman-teman. Jadi sebagus apapun yang namanya ram kawat itu terbuat dari logam ya. Barang yang terbuat dari logam udah barang tentu dan udah pasti mereka pasti berkarat. Nah, itu yang jadi pedoman kita. Nah, karena jaring karamba ini dia itu nggak bakalan berkarat, tapi dia rapuh. Dan teman-teman tahu sendiri ya, untuk jaring karamba ini dia itu mampu dan kuat di berbagai cuaca. Apalagi direndam, teman-teman tahu ya, untuk jaring karamba ini direndam di air asin, air tawar, mereka tetap kuat. Nah, itu yang jadi pertimbangan kita, karena kita mau menggunakan barang-barang yang mahal pun percuma. Sekarang teman-teman mau menggunakan ram kawat yang anti karat itu nggak ada sebenarnya teman-teman. Semua bahan yang terbuat dari dari logam itu udah barang tentu mereka pasti berkarat ya. Jadi kita menggunakan jaring karamba teman-teman. Nah, jaring karamba ini udah kita buktikan ya teman-teman, untuk tingkat kerapuhannya itu bisa sampai 7 dan 5 tahun ya.
5 sampai 7 tahun baru rapuh. Dan untuk pemasangannya juga gampang teman-teman. Pemasangannya gampang, nggak ribet. Pemasangannya gampang, tinggal teman-teman untuk jaring karamba ini dijahit ulang ya, dijahit ulang membentuk ukuran kandang burung aviarinya. Nah, buat teman-teman yang belum follow hostnya, silahkan di follow hostnya. Yang belum tap-tap layar, boleh silahkan dibantu ya, di tap-tap layar biar kita bareng-bareng di sini belajar tentang kandang burung aviari. Siapa tahu nanti teman-teman ada yang mau membuat aviari seperti di sini ya. Jadi kita kupas tuntas tentang kandang burung aviari. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya juga boleh, silahkan ya, bisa di kolom komentar. Nah, jadi kita coba ini ya teman-teman, kita coba pantau burungnya itu dari ruangan gitu ya, dari ruang kaca. Nah, kalau dari ruang kaca seperti ini. Nah, ini kita ada di ruangan ya, di ruangan kaca. Jadi kalau kita pantau burung-burungnya dari ruangan, udah otomatis kita nggak mengganggu aktivitas mereka ya teman-teman. Biar mereka tenang beraktivitas. Jadi kita sengaja bikin ruangan kaca ini. Tapi tetap ada kemungkinan jebol ya Om. Itu untuk jaring karamba, apalagi jika ada tikus. Nah itu kalau untuk jebol di burung nggak ada, ya nggak mungkin. Tapi kalau untuk di tikus iya, karena tikus itu giginya itu tajam, jadi dia itu bisa menggigit ya. Kalau digigit tikus memang minusnya di situ. Nah ini kita pantau dari ruangan, ada burung yang mau keluar sarangnya tuh. Burung kaki panjang tuh. Nah, jadi burung kaki panjang atau burung ruak-ruak. Jadi burung apa saja kalau yang di aviari itu agak sedikit agresif ke manusia, ketika kita pantau dari ruangan seperti ini, dia itu akan keluar sarang. Nah, tuh bisa lihat di ujung sana ya. Di tempat makan ini, teman-teman. Ada dua ekor karena ini kita taruh satu pasang burung kaki panjang atau burung ruak-ruak, dan dia udah mau keluar tuh, dia udah mau cari makan di tempat makan. Coba kita zoom ya teman-teman. Nah ini juga ada burung-burung yang beraktivitas di dekat kita. Nah itu lihat ya teman-teman, kita zoom. Itu adalah burung ruak-ruak. Jadi burung ruak-ruak ini di aviari kita itu masih agak ini ya teman-teman, masih agak agresif sama keberadaan kita. Jadi mereka berani muncul kalau udah nggak ada orang. Kalau ada orang dia itu tetap di sarang. Nah itu bisa lihat ya. Jadi seperti itu kenapa kita menggunakan ruangan kaca seperti ini ya, tujuannya biar kita memantau burung-burungnya tanpa kita mengganggu mereka. Bisa dilihat ya teman-teman ya, di sana ada burung kaki panjang, burung ruak-ruak, dan burung ini masih sensitif ya teman-teman. Dia itu karena masih sensitif. Kalau lihat itu suara burung jagal Papua teman-teman. Nah ini kita kebetulan ada di ruangan kaca ya, dan ruangan kaca ini tujuannya untuk memantau burung-burung tanpa kita mengganggu mereka.
Kalau udah seperti ini enak teman-teman, karena kita itu nggak mengganggu mereka. Jadi mereka beraktivitas dengan kemauan mereka. Ada yang mandi gitu ya. Dan buat teman-teman yang belum follow hostnya, silahkan di follow hostnya. Yang belum tap-tap layar boleh dibantu di tap-tap layar. Yang belum share live-nya boleh silahkan di share live-nya. Kita belajar bareng-bareng di sini tentang kandang burung aviari. Jadi kita udah kupas tuntas tentang kandang burung aviari ya. Dari bahan pembuatan aviari, dari sumber air, dan juga pohon-pohonnya, terus dari makanannya, dan dari semua ya, dari burung-burungnya gitu ya, burung apa saja yang cocok dan burung apa yang tidak boleh masuk. Nah, kita udah kupas tuntas sampai dengan burung yang pemakan atau burung predator. Nah, jadi tinggal teman-teman itu uh, mempraktekkan gitu ya kalau mau. Nah, buat teman-teman yang mau bikin kandang burung aviari, uh, kandang burung aviari itu nggak harus besar ya teman-teman. Jadi nggak harus besar, nggak harus luas. Nah, itu ada datang satu lagi. Oh, ternyata uh, burung kaki panjang ini udah bertambah teman-teman. Tadinya kita cuma punya satu pasang. Ternyata mereka udah ada 3 ekor. Berarti udah menetas nih. Jadi burung-burung di sini memang kita sengaja kasih satu pasang ya teman-teman, biar uh, mau produksi mau enggak ya kita kasihnya satu pasang. Oh, adakah cara untuk mengantisipasi datangnya tikus maupun ular salam aviari? Nah, ini yang harus diperhatikan buat teman-teman ya, buat teman-teman yang punya kandang burung aviari, karena banyak teman-teman yang uh, sudah enggan mengurus aviari karena stres sendiri gitu ya. Stresnya karena aviarinya itu sering diserang hama atau predator, tikus maupun ular. Nah, kita bahas untuk tikus ya teman-teman. Jadi selama tikus itu nggak bersarang di aviari, sebenarnya nggak masalah ya teman-teman, karena tikus itu hanya lewat dan tikus itu cuma cari makanan burung, bukan makan burung ya teman-teman ya. Dan tikus ini selalu masuk di malam hari. Nah, yang pertama tergantung teman-teman ini menggunakan eh, bahan dari aviarinya itu bahannya apa. Kalau teman-teman menggunakan nge-lag, enggak, ini kayaknya masih nge-lag enggak? Masih nge-lag. Jadi kalau tikus seperti itu ya, tikus sejatinya nggak makan burung teman-teman. Tapi ketika tikus masuk di aviari itu, justru mereka mengganggu aktivitas tikus di malam hari. Nah, jadi seperti itu. Kalau tikus mungkin susah ya untuk bilang, karena tikus ini termasuk hewan yang cerdas. Ketika kita menutup lubang di bagian atas, mereka bisa datang dari bawah. Ya, jadi eh, kalau tikus ini yang terpenting dia itu nggak bersarang di aviari. Jadi jangan sampai tikus itu bersarang di aviari ya teman-teman. Kalau untuk tikus memang seperti itu. Dia itu bisa masuk kapan saja, bisa masuk dari mana saja. Yang terpenting kita usahakan untuk lobang-lobangnya jangan sampai gitu ya, jangan sampai ada. Nah, ini kita udah di sini kita menggunakan baja ringan ya, teman-teman, dan uh, kita udah tutup semua akses masuk untuk tikus, dan ternyata tikus itu masuknya dari bawah. Ketika atas nggak bisa masuk, mereka masuk dari bawah. Nah,
Ini juga ada lubang tikus yang kita baru saja kita rapetin gitu ya. Nah, itu untuk tikus ya. Yang terpenting kita upayakan lah untuk lubang jangan sampai ada. Dan kita pantau untuk malam hari. Tikus itu masuk di aviari itu biasanya mulai maghrib ya. Jadi mulai pas-pas jam itu teman-teman pantau masuknya dari mana, keluarnya dari mana. Nah, terus untuk aviari itu sebaiknya dikasih cahaya atau lampu. Di sini kita kasih lampu nih teman-teman. Di aviari ini kita kasih lampu ya. Tujuannya untuk mengusir tikus. Jadi ketika tikus itu uh, ada cahaya, dia itu aktivitasnya berkurang. Kalau di aviari ini dia itu gelap, dia suka banget. Tapi kalau terang ada lampunya, itu tikus itu berkurang teman-teman. Jadi tikus memang nggak suka di tempat yang terang. Jadi sebaiknya memang dikasih lampu. Sebelum kita kasih lampu, ini berpuluhan tikus yang masuk ke aviari. Tapi setelah kita kasih lampu, kita kasih penerangan di aviari, tikusnya berkurang yang masuk. Kalau gagak cocok nggak? Cocok banget. Cocok banget biar burungnya musnah semua. Jadi seperti itu untuk mengantisipasi tikus seperti itu ya. Nah, untuk ular sendiri, nah ular ini kan dia juga bisa naik ya, walaupun kita udah tembok, tapi setidaknya kalau teman-teman bisa mengantisipasi di sekeliling aviari untuk bagian bawah seperti ini, bagian bawah seperti itu jangan sampai ada lubang sedikit pun ya. Jadi biasanya kan ada lubang eh, yang melongo di antara pembatas ini ya, bata ringan atau bata merah. Nah, itu dirapetin. Terus untuk bagian luar kandang burung aviari sebaiknya diplester halus kurang lebih 2 atau 1,5 meter gitu ya. Jadi perkiraan panjangnya ular itu biasanya kalau yang besar itu bisa 1,5, bisa 2 meter. Nah, untuk bagian luar kandang burung aviari sebaiknya juga di plester halus gitu ya untuk mengantisipasinya. Kalau enggak teman-teman kasih plat gitu ya. Karena ular itu nggak bisa berjalan di plat dan plat itu panas. Nah, terus teman-teman bisa untuk bagian luar ditaburin ini ya, garam dari laut itu yang sekalian dari laut. Nah, itu ditaburin sekelilingnya. Itu untuk mengantisipasi ular dan bagian kandang burung aviari, di luar kandang burung aviari juga teman-teman sebaiknya cek jangan sampai ada pohon yang menempel gitu ya. Pohon besar yang dekat dengan aviari jangan sampai ada. Kalau sampai ada udah pasti buat langganan ular. Karena ular itu biasanya masuk merambat itu lewat pohon-pohon lain gitu ya, di luar kandang burung aviari. Makanya kalau untuk luar kandang burung aviari sebaiknya jangan sampai ada pohon-pohon yang besar, pohon pisang yang menempel gitu ya. Diusahakan bersih dari pohon-pohonnya. Nah, itu untuk mengantisipasi walaupun nggak maksimal ya teman-teman untuk aviari. Yang jelas kalau punya aviari ya musuhnya tikus sama ular. Jadi musuh predator di aviari hanya itu ya teman-teman. Kalau untuk lain-lainnya nggak begitu dikhawatirkan. Yang dikhawatirkan itu uh, tikus sama ular. Tapi teman-teman juga nanti ketika kandang burung aviari itu dimasukin predator, otomatis teman-teman harus memperhatikan burung-burungnya ya. Karena burung di aviari
kalau memang mereka merasa terancam ya, merasa terancam kehidupan mereka, mereka itu kan membunyikan alarm. Jadi tanda-tanda ketika di aviari itu ada ular, burung ini gelisah sambil mereka itu eh, bunyi, tapi bunyian itu bukan bunyian yang setiap hari mereka keluarkan. Nah itu juga harus diperhatikan. Misalkan burung cucak hijau, dia itu di pohon, eh, burung-burung itu kok kumpul di pohon mangga ini dan mereka gelisah, terus mereka bunyi cacet cacet cacet. Nah itu tanda di pohon itu ada predator yang mengancam mereka, apalagi ular ya. Kalau udah ada ular pasti semua burung di sini gelisah teman-teman, karena mereka merasa terancam kehidupannya. Dan itu menandakan untuk kita ya, menandakan untuk kita selaku yang punya kandang burung aviari. Jadi pemilik aviari itu harus peka dengan eh, keadaan di dalam aviari. Jadi kita harus tahu teman-teman. Karena kemarin juga sempat ada pertanyaan dari teman-teman. Nah itu kalau kandang burung aviari sebesar itu, kalau ada ular yang masuk apa kita tahu gitu ya. Nah taunya ada ular, ada predator yang masuk di aviari, itu justru dari burung-burungnya ya teman-teman. Jadi burung-burung di sini itu akan memberikan tanda ya, memberikan tanda, memberikan sinyal dengan membunyikan bunyian yang tidak biasa. Nah makanya seperti itu buat teman-teman yang belum follow hostnya, silahkan di follow hostnya. Yang belum tap-tap layar, boleh silahkan dibantu di tap-tap layar, biar kita belajar bareng-bareng tentang kandang burung aviari. Biar nanti teman-teman itu nggak salah gitu ya, karena banyak banget teman-teman yang masih beranggapan ketika punya aviari itu eh, aman, nyaman, dan kita dapat penghasilan. Jadi kalau kita boleh bilang di aviari itu nggak ada penghasilan ya teman-teman, dan nggak bisa buat penghasilan, nggak ada penghasilan dan nggak bisa buat penghasilan, karena yang kita alami itu aviari itu adanya pengeluaran. Jadi untuk kita beli makan setiap hari gitu ya, apalagi kalau dengan skala besar seperti ini ya teman-teman ya, dan burungnya banyak, udah barang tentu kita harus beli makan setiap hari. Nah itu yang harus diperhatikan. Makanya buat teman-teman kalau mau bikin aviari dengan skala kecil aja, jangan terlalu besar gitu ya. Kalau terlalu besar, yang jelas untuk membuat kandang aviari dengan skala besar otomatis besar juga biayanya. Apalagi untuk pembuatannya, dan nanti kalau belum untuk beli burungnya, belum nanti kalau sudah jadi sudah isi burungnya untuk kasih makan burung-burung di aviari. Nah itu harus kita beli teman-teman. Makanya banyak banget teman-teman pemilik aviari itu yang eh, gagal ya, jadi berhenti di tengah jalan, baru 1 tahun sudah nggak terurus, karena ada tingkat kebosanan teman-teman. Ketika kita punya kandang burung aviari itu ada tingkat kebosanan di mana kita males untuk ngurusin burung atau aviari. Nah itu yang harus diperhatikan. Makanya kalau bikin aviari yang sedang-sedang aja itu kan nggak terlalu banyak mengeluarkan biaya gitu ya. Apalagi kalau teman-teman itu yang sibuk di luaran sana. Jadi kita selalu bilang sama teman-teman, kalau mau bikin aviari ya dengan ukuran yang sedang-sedang aja, karena berat untuk beli makanan burungnya ya untuk setiap hari, daripada eh, kalaupun ada burung yang berkembang biak di aviari itu nggak sebanding apa yang sudah kita keluarkan setiap hari. Apalagi
Kalau yang eh, berkembang biak itu burung-burung yang receh itu ya, burung-burung yang di pasaran itu hanya laku paling 50.000 sampai dengan 100.000, itu nggak sebanding. Kita aja di aviari ini yang kemarin udah kita jual anakannya itu ada jalak Bali teman-teman. Jalak Bali kita udah jual anakannya, itu pun nggak bisa menutup eh, pengeluaran kita setiap harinya teman-teman. Apalagi kalau di sini yang eh, berkembang biak cuma burung murai batu gitu ya. Burung murai batu harga anakannya paling sekarang kan 200-250 ribu. Nah itu untuk beli makanannya itu paling 2 hari udah habis. Nah kenapa kita selalu bilang sama teman-teman kalau mau bikin aviari dengan skala kecil aja gitu ya, jangan terlalu besar, biar kita nggak eh, apa ya, kita yang dengan susah payah ngumpulin uang hanya dibuang dengan membuat aviari seperti ini. Jadi kalau kita bilang sih ya, orang yang punya kandang burung aviari itu orang yang nggak punya kebutuhan. Itu aja kalau kita boleh bilang seperti itu. Kalau orang yang masih punya kebutuhan itu eh, kemungkinan besar akan berpikir eh, lebih jauh lagi ya. Coba sekarang teman-teman pikirkan, kita aviari ini ukurannya 8 kali 20. Untuk bangun aviari ini kita habis di atas 50 juta. Nah, kalau yang berpikiran 50 juta itu kan mending buat beli eh, apa yang kirana bisa dijual lagi gitu ya, atau buat invest atau buat buka usaha. Nah ini dengan budget 50 juta lebih kita hanya buat aviari, dan ini uang segitu nggak mungkin kembali ya teman-teman, udah fix nggak bakalan balik. Nah makanya kalau memang udah punya uang lebih silahkan bikin aviari, tapi kalau masih dengan uang yang pas-pasan gitu ya, menurut saya jangan bikin aviari gitu. Karena untuk pembuatan aviari itu kalau skala besar seperti ini, eh, untuk menghabiskan uang itu cepet banget teman-teman. Kalau mau bikin aviari ya dengan skala kecil seperti ini teman-teman. Nah ini kan sebenarnya kandang aviari ini teman-teman. Cuma ini yang kalau di tempat kita itu buat karantina. Nah ini ukuran 2,5 kali 3, 2,5 kali 3. Ini sebenarnya udah cukup, udah bagus teman-teman. Kalau mau buat aviari yang ukuran segini itu udah bagus. Kalau terlalu besar seperti ini pasti dong. Kalau ukuran di tempat kita ini 8 kali 20. Kalau 8 kali 20 diisi paling 5 pasang burung, dia kan nggak bakalan kelihatan gitu ya. Nggak bakalan kelihatan. Pasti maunya kita, wah berbagai burung kita masukin di sini. Nggak terasa kita beli burung ini, kita beli burung itu. Buat beli burungnya aja udah sampai eh, di atas 30 juta. Itu pun kalau burung yang sederhana gitu ya. Ini burung jalak Bali aja kita beli satu pasang 6,5, 6,5 juta. Nah, coba bayangin teman-teman kalau di sini burungnya sultan semua. Uang 50 juta nggak bakalan cukup buat beli burung. Makanya buat teman-teman semuanya, kalau mau bikin aviari ya dengan skala kecil aja lah, jangan terlalu besar gitu ya. Biar nanti teman-teman nggak direpotkan di masa depan. Ketika teman-teman udah bikin aviari dengan isi burungnya yang banyak gitu ya, dan di situ teman-teman eh, memikirkan untuk beli makannya setiap hari. Nah teman-teman harus ngerogoh kocek untuk beli makan setiap harinya.
Itu teman-teman yang harus diperhatikan. Buat teman-teman yang belum follow silahkan di follow dulu ya. Yang belum tap-tap layar boleh silahkan dibantu di tap-tap layar, biar kita bareng-bareng belajar tentang kandang burung aviari, biar nanti teman-teman itu nggak salah ya. Ketika teman-teman mau membuat kandang aviari itu, jadi teman-teman paham dan teman-teman itu tahu tentang kandang burung aviari. Kalau ada yang mau tanya-tanya boleh silahkan ya teman-teman, bisa di kolom komentar, biar kita sama-sama sharing lah, sharing tentang kandang burung aviari. Berapa hari sekali om kandangnya dibersihin? Nggak tentu. Jadi kadang kita nggak, kalau nggak dibersihin sebenarnya nggak masalah ya, karena kandang aviari itu ya seminya alam, dan ketika semakin banyak eh, kotoran itu akan semakin mendatangkan makanan yang alami ya. Jadi kayak cacing, kayak ulet gitu ya. Nah itu justru mereka akan menghuni di aviari. Kayak macam di bagian bawah sini, di bagian aviari ini kita sengaja eh, nggak pelur, nggak tanam rumput. Tujuannya itu biar cacing dan serangga lain yang ada di, yang hidupnya di tanah itu, justru mereka betah gitu ya, dan itu jadi makanan burung-burung yang ada di aviari. Kayak macam cacing itu salah satu ya makanan favorit untuk burung-burungnya. Nah ini kita nggak bersihin teman-teman, jadi walaupun kita nggak tanam rumput, dia rumput-rumput ini akan tumbuh sendiri gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita mendatangkan serangga-serangga untuk datang di aviari? Salah satu contoh untuk bagian bawah seperti ini, kita sengaja nggak tanam rumput, kita sengaja nggak plester, kita sengaja nggak pelur, nggak paving. Tujuannya itu biar serangga-serangga yang ada di bawah itu jadi makanan favorit mereka. Jadi kayak semut, kayak rayap gitu ya. Jadi justru malah kita gimana kita mendatangkan mereka ke aviari. Kayak rayap, rayap kan udah pasti ya kesukaan burung-burung yang ada di aviari. Yang terpenting kalau punya aviari itu harus isinya harus komplit ya teman-teman. Komplit itu nggak harus banyak gitu. Komplit itu ada burung bawah, ada burung tengah, dan juga ada burung atas. Nah burung bawah, burung tengah, dan burung atas itu manfaatnya sendiri ya. Jadi ada manfaatnya sendiri. Untuk burung bawah itu memang cenderung untuk membersihkan kotoran atau sisa makanan yang ada di bawah kandang burung aviari. Untuk burung tengah sendiri untuk membersihkan serangga-serangga yang ada di pohon, kayak ada ulat, ada serangga-serangga kecil lain. Nah untuk burung tengah sendiri itu seperti itu. Contohnya burung bawah
sama burung atas apa Om? Nah, ini dia jauh di sana, yang deket aja. Cuma ini dia lagi di atas posisinya. Nah, jadi untuk burung, nah coba kita pancing biar dia kesini ya. Nah, kalau kita pancing dia pasti datang. Sebentar teman-teman, biar dia datang dulu. Jadi teman-teman nanti tahu. Jadi nanti teman-teman paham untuk burung bawah. Nah, dia udah turun, yang satu udah turun, yang satu udah mau datang ke sini. Coba nanti kita lihat. Nah, ini dia udah datang. Ini namanya burung puyuh ya. Dia puyuh hutan, teman-teman. Jadi burung bawah. Nah, burung bawah ini sejenis kayak burung puyuh, burung kaki panjang gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat cara mereka cari makan. Mereka itu korek-korek di bagian bawah. Nah, ini burung bawah ya, teman-teman. Kalau untuk jenis-jenis burung puyuh itu burung bawah. Nah, untuk burung tengah sendiri itu, nah ini burung tengah. Jadi burung tengah itu burung yang hidupnya di semak-semak ya, teman-teman. Jadi kan banyak banget burung yang hidupnya di semak-semak. Nah, itu burung tengah. Kalau burung atas itu banyak, teman-teman, kayak cucak hijau ini juga burung atas. Murai juga di habitat mereka itu burung atas gitu ya. Terus ada burung jalak seling gitu ya. Terus burung cucak jenggot, termasuk dia itu burung atas sebenarnya, teman-teman. Nah, kalau untuk burung atas kan ini cucak hijau juga, kalau di alam dia itu nggak mau serendah ini, dia hidupnya di bagian atas. Nah, itu namanya burung atas. Jadi burung atas, burung bawah, burung tengah gitu ya. Untuk burung bawah ini, teman-teman, ada jenisnya puyuh atau juga burung yang kaki panjang itu. Ada burung ruak-ruak, ada burung gagang bayam. Nah, itu burung-burung bawah. Manfaatnya itu untuk membersihkan kotoran-kotoran gitu ya, atau sisa makanan yang ada di bagian bawah. Nah, itu kan dia untuk burung puyuh ini dia cari makannya di bagian bawah. Dia itu korek-korek seperti itu. Jadi dia itu selalu cari makannya kayak ayam ya, dikorek-korek seperti itu. Nah, itu tujuannya untuk membersihkan makanan yang ada di bawah. Untuk burung tengah sendiri, dia itu pemakan serangga ya. Kalau burung tengah mungkin hampir 90% ya. Hampir 90% burung tengah itu pemakan serangga. Jadi untuk membersihkan, kayak di sini kalau ada ulat di pohon, nah itu bagian burung tengah. Kalau untuk burung atas dia itu banyak, teman-teman. Seperti itu ya, teman-teman, penjelasannya sampai hari ini. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya, dan kita bisa ketemu lagi nanti sore. Dan kita live itu setiap hari pagi sama sore. Jadi teman-teman bisa belajar tentang kandang burung aviari di live kita selanjutnya. Buat teman-teman yang belum follow, silahkan di follow ya, biar kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing tentang kandang burung aviari. Terima kasih banyak buat teman-teman. Kita ucapkan buat teman-teman, semoga teman-teman sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa nanti sore.